Saudara sekalian, malam. sebelum masuk di pelajaran, saya mau cerita sedikit tentang pengarangnya. Penulis pelajaran sekolah sahabat kuartal ini namanya Borji San. Tahun 1991 divisi mengirim saya ke Fuller untuk mereorientasi saya dari ketua uni jadi guru di kelas. Kemudian dari situlah saya melayani di Filipina, di Ayas, mengajar subjek tentang Islam, dan saya diberi jabatan sebagai Director of Muslim Evangelism Department, tapi berkedudukan di Ayas. Waktu sekolah di Fuller itulah saya bertemu dengan Borji. Dia juga sekolah. Kemudian saya berkenalan dengan dia, duduk di kelas yang sama. Orangnya cukup agresif. Kalau berkhotbah berapi-api, saya menerjemahkan. Jadi kami schedule dia di 3 tempat, di Jakarta, di Bandung, plus di Makassar. Wah, dia senang sekali bisa berkenalan dengan berbagai ragam orang di Indonesia. Dia tulis disertasinya begini tebal, 2 jilid, SDA Concept of Mission judulnya. Jadi semua tentang misionari dan mission di cover. Nah, Pendeta Hancock waktu mengambil doktornya pilih disertasi yang sudah di cover oleh dia. Makanya Pendeta Hancock nggak selesai PhD-nya karena dia punya di cover di dalam dia punya disertasi ini. Bayangkan, biasanya orang disertasi gini, ini 1, volume 1, volume 2. Jadi kalau saudara mau baca tentang SDA Concept of Mission, baca itu buku. Nah, sekolah sahabat ini adalah intisari dari sebagian dari disertasinya. Kemudian dia pindah ke Loma-Linda dan tahun 2014 dia meninggal. Itulah sedikit tentang Borji San. Dia orang Denmark. Sempat cerita sama saya, di Denmark kalau you terima gaji misalkan 1.000, pecak 1.000, pemerintah langsung ambil 500. Tapi di balik itu semua hospital free, pendidikan free. Jadi yang 500 itu bersih untuk kita. Semua pemerintah. Simpel juga ya. Nggak dihitung ini dihitung, kadangnya 50% pemerintah punya, 50% you punya, dengan segala benefit pendidikan, medical, dan lain sebagainya. Baik, judul untuk malam hari ini, The Missionary Nature of God. Apa bahasa Indonesianya? Sifat misionaris Allah. Sifat misionari Allah. Apa maksudnya ini? Idenya apa? Saya mau supaya kalau saudara melihat
atau membaca satu kalimat atau satu kata, you must get the idea, the missionary nature of God. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, keterangannya bagaimana? Kalau sulit diterjemahkan. Tuhan itu sifat atau tujuan kerjanya itu kalau boleh diringkaskan sebagai misioneri. Iya, you got it. Missionary nature of God, bahwa Tuhan itu sifatnya, salah satu dari sifatnya adalah mau menyelamatkan orang berdosa, dan Tuhan yang menjadi misionarinya. Nanti di salah satu bagian akan terulang kembali ide ini. Ini kalau dikembangkan bisa juga the missionary nature of the church. Bahwa gereja itu eksis karena tugas untuk menyelamatkan orang lain. Kata mission sebenarnya apa? Mission. Oh, kamu sekolah mana? Di sekolah mission. Dia kerja di mana? Mission. Di mission. Yang satu di luar. Mission itu, missio dalam bahasa Latin artinya descending. Makanya dalam bahasa Belanda disebut apa? Sekolah apa itu? Sending. Sekolah sending. Sekolah mission. Sekolah mission. Dulu daerah disebut apa? Mission. Sampai Mission. sekarang juga masih dipakai. Kerja di mana dia? Di mission. Apa arti mission? Pada dasarnya artinya adalah sending. Kalau bahasa Grekanya apa? Apostolik. Kalau eklesia, Sending out, to call. Eklesia, the call out one. From the dark. Eklesia itu yang dipanggil keluar. Apostelo, apostolik, the sent out one. Kita ini masih pendahuluan general introduction. Kalau saudara baca Yohanes pasal yang ke-21, Eklesia tadi apa? the call out ones, yang dipanggil keluar. Kalau apostolik, yang dikirim keluar. Kita cenderung untuk menekankan the call out ones. Kita ini yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya ajaib, supaya kita mengkabarkan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Jadi kita jangan hanya menekankan gereja sebagai the call out one saja, karena itu baru satu sisi dari koin. Gereja itu punya sisi yang kedua, yaitu apa? The sent out one. Jadi kita dipanggil untuk kemudian diutus. Kalau baca buku Markus, ayat yang sudah berulang kali saya kemukakan pada saudara-saudara, maka Yesus memanggil murid-muridnya. Step yang kedua di antara pemanggilan dan pengutusan
Alkitab katakan maka mereka pun bersama-sama dengan Yesus. Baru sudah itu dia apa? Kirim. Dikirim. Jadi Pak Manurung boleh baca Yohanes 20 ayat 21. 20-21. Yohanes 20 maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oke, sebagaimana Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. So send I you. Ini sudah jadi lagu pujian, so send I you. Nah, jadi ingat, gereja punya dua dimensi. Satu, the call out once. Ayat di mana ya? Ayat besar yang tidak boleh dilupakan tentang gereja. Keluaran 19 Ayat ayat 5. 5 dan 6. Counterpartnya di bahasa di Perjanjian Baru 2 Petrus 1 1 Petrus Petrus 2 ayat 9 dan 10. Itu ayat-ayat dalam misiologi sangat banyak diperbincangkan. Jadi keluaran berapa menit? 19 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Nah, itu isinya diulangi. verbatim, sama kata per kata. Jadi apakah pribadi, apakah corporately, collectively, secara gereja, jangan lupa kita eksis di permukaan bumi ini untuk satu keperluan. Our reason for being adalah untuk menjadi misionari kepada orang-orang yang belum kenal kebenaran. Gereja eksis for missionary purposes. Gereja eksis bukan hanya untuk keperluan dirinya sendiri. Baik, itu sedikit pendahuluan. Sekarang kita masuk dalam diskusinya. Begitu mission in yang di Riverside itu juga dari gitu Pendeta ya? Ya, mission itu kelihatannya ada hubungannya dengan gereja. Iya, justru mereka punya simbolnya cross. Kalau kita simbolnya dulu apa? Three angels. Sekarang Roh suci sama three angels katanya. ini dia di halaman depan, Yang bahasa Inggris. api dan apa? Alkitab. Alkitab. Dan salib. Tapi kelihatan di sana ada salib. Banyak orang protes. Sudah bagus-bagus 3 malaikat, kok diganti? Api ya. Coba itu bahasa Inggris. Kalau saudara simak ini simbol, artinya sangat dalam. Api melambangkan apa? Positif. Lalu di sana ada Alkitab, fondasi daripada iman dan kepercayaan kita.
Baik, pelajaran hari ini dimulai dengan penciptaan. God created man and woman. Pada waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan sebenarnya sanggup menciptakan supaya mereka selalu setia kepada Tuhan. Tuhan bisa ciptakan mereka tidak menyeleweng ke kiri, tidak menyeleweng ke kanan. Dia akan tunduk terus kepada Tuhan. Tapi namanya bukan manusia. Namanya robot. Adalah robot yang dikendalikan pakai remote control. Kalau Tuhan menjadikan manusia seperti menjadikan robot, maka Tuhan bertentangan dengan dirinya sendiri, karena kasih akan menjamin power of choice. Tetapi on the other hand, kalau Tuhan memberikan freedom to choose, itu pekerjaan sangat apa? Risky business. Creating man as free moral agent adalah a risky business. Tapi karena Tuhan itu adalah Tuhan yang God is love, istilahnya, maka Tuhan ciptakan. Dan benar saja, setelah sekian lama, maka manusia yang diberi kuasa untuk memilih, dia telah salah gunakan. Gantinya memilih untuk menurut dan setia kepada Tuhan, mereka telah milih untuk rebel against God. Nah, di sini adalah ladang yang subur untuk para pengelitik. Kalau Tuhan Maha Tahu, kalau Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada Adam dan Hawa, kenapa diteruskan itu rencana penciptaan? Pertanyaan yang paling mendasar adalah, untuk maksud apa sampai Tuhan keluar dengan ide menciptakan manusia yang diperlengkapi dengan free will? Jawab yang kita berikan, God is love. Nah, karena Tuhan adalah kasih dari sejak dulunya, orang Jakarta bilang dari sononya, kasih itu membutuhkan objek. Kepada siapa bisa kasih itu bisa ditumpahkan, dinyatakan. At whatever risk, dengan risiko apapun. Ada orang selalu bertanya, Tuhan kan tahu manusia yang namanya Adam dan Hawa, kalau diciptakan dia akan jatuh ke dalam dosa. Kenapa masih terus saja?
God is love, and love needs object untuk dicurahkannya cinta itu dengan harga yang cukup Mahal. cukup mahal. Hel, coba Iya. buka ke pelajaran hari Minggu. Iya, bisa. Di sana ada yang disebut philosophical question. Ini sudah sering kita bahas. There are 3 philosophical question. Question yang pertama tentang apa? Our origin. Tentang asal muasal kita sebagai manusia. Pertanyaannya apa? Dari manakah saya? Dari manakah kita ini eksis? Itu menyangkut origin, asal usul kita. Kalau ditanyakan pertanyaan ini kepada evolusionis, mereka akan jawab apa? Dari monyet. Kita manusia tadinya berasal dari makhluk satu sel yang kemudian berevolusi. Setelah sekian lama akhirnya menjadi manusia. Cuma dalam proses evolusi ini ada satu yang missing antara siapa dan siapa? Monyet dan manusia. Antara monyet dengan manusia seharusnya ada satu step. Cuma sampai sekarang step ini mana? Missing. Kalau sampai ditemukan, maka teori evolusi adalah benar. Lalu beberapa orang ahli dalam bidang antropologi mengadakan penggalian di salah satu desa dekat Solo. Dan mereka temukan tengkorak kepala. Waktu dibawa ke lab, mereka periksa, ini bukan monyet, tapi ini bukan manusia. Jadi mereka bilang missing link sudah ditemukan. Orang Solo marah. Memangnya kita antara monyet dan manusia. Di Eropa pernah ditemukan hal yang sama, tetapi so far tidak menjadi satu conclusive proof bahwa ini adalah makhluk yang dimaksudkan dalam missing link. Jadi sampai saat ini the missing link is still missing and will continue to be missing sampai selama-lamanya. By the way, ini nyimpang sedikit. Ada kardinal dari Vatikan mengeluarkan statement yang cukup berani. Menurut dia, Yesus itu tidak akan datang lagi ke dunia ini. Kenapa? Kan Yesus itu bisa mengubah air menjadi anggur. Jadi dalam keadaan mabuk, Yesus mengucapkan kalimat-kalimat bahwa dia akan datang lagi. Sebenarnya dia tidak akan datang lagi. Saya nggak tahu dapat ide dari mana ini kardinal ngomong begitu. Paus yang terdahulu nampaknya menyetujui untuk mengawinkan 2 teori besar tentang origin, evolusi dan creation. Disebut apa? Kalau yang 2 digabung,
Theistic Teistik. evolutionist. Theistic evolutionist. Kalau gereja Advent disebut apa? Creationist. Creationist. Lawannya evolutionist. Pertanyaan yang kedua, Kalau minggu kita kan philosophical question itu ada 3. Satu tentang origin. Where did I come from? Creationist mengatakan kita datang dari Tuhan. Kita diciptakan menurut petanya. Kejadian 1 dan kejadian 2. Jadi kita datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Kalau evolutionist, kita berasal dari makhluk satu sel yang berevolusi, tambah lama tambah sempurna. Philosophical question yang kedua adalah why am I here? Mengapa saya ada di atas dunia ini? Ini menyangkut the question of purpose. Yang pertama origin, yang kedua purpose. Yang ketiga, Bagaimana kita hidup? where We are going. where are we going? Ini the question of purpose. And the question of destiny. The question of origin, the question of purpose, the question of destiny. Tujuan kita itu mau kemana? Evolusi memberikan jawaban yang diametrically opposed dengan ajaran Alkitab. Kalau saudara ditanya, apa purpose-nya Tuhan untuk menciptakan manusia? Bahagia. Kasih. Hidup selama Menurut Alkitab, hidup kekal. kalau pertanyaan yang pertama, ayatnya kan jelas ya, di buku Kejadian. Kalau saudara ditanya, menurut Alkitab, what is the purpose of God creating man? Ada yang ingat di buku Yesaya ayatnya berbunyi, kita diciptakan for the glory of God. We are created for His own glory. Sementara saya cari ayatnya, yang ketiga, where are we going? Question of destiny. Nah di sini kaum evolutionist mengatakan kalau kita sudah mati ya apa? Ya habislah urusan.
Tidak ada lagi apa yang disebut surga, tidak ada lagi neraka. Begitu orang mati, that is the end of it. Kalau kita berterima kasih karena kematian bukan akhir daripada segala-galanya. Di balik kematian kita punya pengharapan akan hari kebangkitan. The second coming of Christ, itulah pengharapan kita. Jadi kalau kita percaya Alkitab, kita bisa menjawab ketiga philosophical question tadi. Coba buka Yesaya 43. Yesaya 43. Ayat yang ke-7. Kalau saudara ditanya, untuk keperluan apa Tuhan menciptakan manusia? Jawabnya Yesaya 43 ayat 7. Pendeta nanti sudah dapat? Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi we are created for His own glory, untuk kemuliaan Tuhan. Jawabnya singkat, tapi kalau dijabarkan keterangannya sangat panjang. Kalau disebut kemuliaan Tuhan, itu sebenarnya bicara tentang apa? Tentang apa? Karakter. Waktu Musa meminta kepada Tuhan pada suatu kali, apa permintaannya? Melihat muka Tuhan. Lord, show me your glory. Waktu Musa minta Tuhan tunjukkan His glory, apa Tuhan kemudian menurunkan api yang berkobar-kobar? This is my glory. Apa demikian? Apakah Tuhan mengirimkan kilat yang sambar menyambar? This is my glory. Tidak. Tuhan katakan, oke, kamu sembunyi di celah batu, dan aku akan lewat di depanmu. Ternyata yang diperdengarkan kepada Musa adalah apa? Kan Musa minta, tunjukkan kemuliaanmu. Lalu Tuhan menjawab, apa yang ditunjukkan? Belakang. Baku. Itu episode terdapat dalam Keluaran. Coba kita refresh our memory. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Itu pasal yang Tiga. ke-33. Lalu apa jawab Tuhan? Aku akan melewati. Di pasal 33 ayat 18, please show me your glory. Lalu jawab Tuhan apa? Ayat 19. Ayat 19. Keluaran 33. 19. Ayat 19. Ya.
pasal 33 Keluaran ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Pasal 24 ayat 17. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Jadi memang ada waktunya juga Tuhan menunjukkan kedahsyatannya dalam bentuk api yang menyala-nyala. Karena Alkitab mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang consuming fire. Jadi itulah yang dimaksudkan the glory of God. Tabiatnya dan ada waktunya dalam bentuk consuming fire. Sesudah penciptaan datang peristiwa yang sangat tragis, yaitu apa? Dosa. Kejatuhan manusia. Apa yang menyebabkan manusia jatuh? Percaya kepada Tuhan. Unbelief. Apakah manusia jatuh karena percaya kepada setan atau karena tidak percaya kepada Tuhan? Tidak percaya kepada Tuhan. Kalau baca buku sejarah para nabi, Nyonya White dengan ilham Tuhan mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak bisa masuk ke Kanaan karena Tidak percaya. unbelief. Yesus mengadakan mujizat di mana-mana kecuali di Nazaret. Sedikit sekali mujizat. Karena apa? Karena unbelief. Kalau sampai saudara dan saya tidak mendarat di surga, itu karena apa? Unbelief. Karena unbelief. Karena itu doa saudara dan saya haruslah doa seperti yang diucapkan Bapa yang anaknya dirasuk setan. Lord, I believe and help my unbelief. Waktu Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan tabiat Tuhan yang namanya kasih, maka Tuhan menciptakan manusia dengan power of choice. Sayang manusia telah menyalahgunakan power of choice sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Kalau sudah buka pelajaran hari Senin, di sana kelihatan the reality of free will. Kalau saudara ditanya, untuk apa buah pengetahuan baik dan jahat ditempatkan di tengah-tengah taman Eden?
ada dua paling sedikit. The two purposes kenapa Tuhan menjadikan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau buah al-hayat, kita semua setuju. Karena itulah yang memperpanjang umur manusia, hidup manusia. Tapi kenapa diciptakan buah pengetahuan baik dan jahat? Yang pertama, jangan lupa untuk mengingatkan kepada Adam dan Hawa bahwa ada satu being yang lebih tinggi daripadanya. Untuk mengingatkan bahwa ada satu being yang lebih tinggi daripadanya yang namanya Tuhan Pencipta. Jadi ini akan menolong Adam dan Hawa untuk hidup bertindak dengan menyadari bahwa ada uknum yang lebih tinggi daripadanya. Kalau sekarang buah pengetahuan baik dan jahat sudah tidak ada, gantinya apa? Perpuluhan kita. Setiap kali kita serahkan perpuluhan di gereja, kita memberikan recognition bahwa ada being yang lebih tinggi daripada kita. Ada yang menciptakan kita. Ada yang menopang kita. Ada yang menyelamatkan kita. Lalu ada satu yang harus saudara baca di hari Senin di bagian bawah tentang 3 important implication daripada free will tadi. Boleh tolong baca Hari Senin yang tebal di bawah itu. sebelumnya. Asal kebebasan berkehendak manusia mempunyai 3 implikasi penting. Ya. Untuk Berapa implikasi? 3 implikasi. 3 implikasi yang penting. Untuk agama, satu Allah yang Maha Kuasa tidaklah secara sepihak mengendalikan kehendak dan pilihan orang per orang. Untuk etika, setiap orang harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan mereka secara moral. Untuk ilmu pengetahuan, kegiatan tubuh dan otak tidaklah sepenuhnya ditentukan oleh sebab dan akibat. Hukum fisik terlibat dalam tindakan-tindakan kita, tapi tindakan-tindakan kita, apalagi tindakan-tindakan yang bersifat moral. Oleh karena berasal dari ilahi, dari Tuhan, kebebasan memilih yang ada pada manusia dilindungi dan dihormati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah campur tangan dengan pilihan yang dibuat oleh manusia. Artinya Tuhan mengizinkan manusia untuk apa? Memilih apa yang dirasa baik baginya. Pilihan-pilihan yang keliru mempunyai konsekuensi. Kadang-kadang konsekuensi itu sangat menyakitkan. But it is against the character of our Lord to force compliance or obedience. Bertentangan dengan sifat ilahi kalau Tuhan memaksakan kita untuk menurut Dia. Jadi kepada kita diberikan power of choice.
gereja Kristen mana yang percaya tentang ditakdirkan Tuhan untuk selamat dan ditakdirkan untuk binasa? Calvin. Gereja Anglikan ya. Itu doktrinnya sama dengan Calvinis. Islam, bahwa Tuhan menentukan segala-galanya. Kalau saudara bertanya kepada kaum muslim, are you safe? Insya Apakah Allah. kamu sudah diselamatkan? Jawabnya apa? Insya Allah. Insya Allah. Apa artinya insya Allah? Kalau Tuhan Kalau kehendaki. Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan kehendaki saya selamat, ya saya selamat. Kalau Tuhan kehendaki saya tidak selamat, ya saya binasa. Dan doktrin tentang predestination yang diajarkan oleh Muslim itu bisa berakibat kepada fatalism, menyerah kepada apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Jadi, kenapa diciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat? Satu, untuk selalu mengingatkan kepada Adam dan Hawa bahwa ada satu being yang lebih tinggi daripada mereka dan mereka is accountable to him. Yang kedua adalah merupakan test of obedience, ujian penurutan. Kemudian masuk di the fall. Sesudah mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan buat sama mereka? Usir. Nah, mengapa diusir? Lalu gerbang dijaga oleh malaikat. Mereka nggak akses ke Ya, pohon kehidupan. supaya mereka jangan punya akses kepada buah pohon baik, pohon al-hayat. Kalau sampai mereka punya akses, apa jadi? Mengerikan. Mati-mati. Ya. Dosa kepada. Makanya di dalam paragraf yang terakhir hari Selasa keterangannya tolong baca. Hari Selasa berita. Nah, paragraf terakhir sebelum yang tebal. Adam dan Hawa harus meninggalkan Firdaus. Mengapa? Suatu keharusan, namun suatu akibat yang berbelas kasihan. Jadi satu keharusan, unnecessary yet merciful consequence. Jadi diusirnya Adam dan Hawa bukan karena kekejaman Tuhan, tapi karena merciful consequence. Baca terus. Allah tidak mengizinkan manusia pemberontak itu memiliki jalan ke pohon kehidupan. Dengan kasih sayang, Ia menjauhkan Adam dan Hawa dari pohon yang dapat menjadikan mereka kekal, sehingga mengekalkan kondisi mengerikan yang dibawa oleh dosa kepada mereka. Bayangkanlah seperti apakah hidup kekal itu di dalam dunia yang penuh dengan sakit, derita, dan kejahatan, seperti yang kita punyai sekarang. Adam dan Hawa diusir keluar dari taman yang indah untuk mengusahakan tanah yang kurang bersahabat di luar taman. Jadi oleh karena rahmat Tuhanlah maka manusia
diusir dari tempat kediamannya. Apa nama tempat kediaman mereka? Taman Eden. Apalnya Eden. Di kuartal lalu ada dua taman, Taman Eden dan Taman Getsemani. Taman Eden, Eden itu artinya apa dalam bahasa Ibrani? Eden itu dalam bahasa Ibrani berarti delight, yang menyenangkan. Kalau Getsemani mengerikan. nah, artinya apa? Getsemani. Getsemani arti katanya ya, olive press, tempat penggilingan pemerasa buah zaitun. Tapi Eden yang namanya delight akhirnya menjadi apa? Bukan menyenangkan, tapi membuat mereka menderita karena salah siapa? Salah mereka sendiri. Saya baca ulang. Adam dan Hawa harus meninggalkan Firdaus, suatu keharusan namun suatu akibat yang berbelas kasihan. Allah tidak mengizinkan manusia pemberontak itu memiliki jalan ke pohon kehidupan. Dengan kasih sayang, Ia menjauhkan Adam dan Hawa dari pohon yang dapat menjadikan mereka kekal, sehingga mengekalkan kondisi mengerikan yang dibawa oleh dosa kepada mereka. Bayangkanlah seperti apakah hidup kekal itu di dalam dunia yang penuh dengan sakit, derita, dan kejahatan seperti yang kita punyai sekarang. Adam dan Hawa diusir keluar dari taman yang indah untuk mengusahakan tanah yang kurang bersahabat di luar taman. Jadi supaya dosa, penyakit jangan menjadi kekal, Tuhan memutuskan akses kepada pohon kehidupan. Hari Rabu ini yang sudah selalu kita bahas, bahwa dalam usaha penyelamatan manusia dari dosa dan kebinasaan, yang proaktif adalah siapa? Allah, Tuhan. God's initiative to save us. Mana yang benar? Tuhan mencari kita atau kita mencari Tuhan? Tuhan mencari kita. Adam, di manakah engkau? Karena anak manusia datang untuk Menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan carilah Tuhan dengan segenap hati, maka kamu akan Mendapatkannya. ada nggak ayat itu? Ada. Jadi maksudnya bercarilah Tuhan. Menyambut panggilan Tuhan dengan kesungguh-sungguhan. Jadi ingat selalu yang proaktif adalah Tuhan. Tuhan. Kalau Tuhan proaktif, kita Respons. reaktif. Kita bereaksi. Tuhan yang mengadakan aksi lebih dahulu, kita mengadakan Reaction. reaksi. Nah, kemudian yang hari Rabu yang harus dibaca adalah paragraf
keempat. Hari Rabu paragraf keempat. Tentu wahyu terbesar tentang kegiatan misionaris Allah dapat dilihat dalam penjelmaan dan pelayanan Yesus. Itulah the greatest revelation of God's missionary activity. Pada waktu Tuhan mengirimkan siapa? Yesus menjelma jadi manusia. Baca terus. Walaupun Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan banyak hal, membinasakan setan, menyatakan tabiat Bapa yang sebenarnya, membuktikan salahnya tuduhan-tuduhan setan, menunjukkan bahwa hukum Allah dapat ditaati. Alasan utamanya datang ke dunia adalah untuk mati di salib, menggantikan tempat manusia, untuk menyelamatkan kita dari akibat akhir dosa, yaitu maut. Itu statement saudara garis bawahi sangat penting, bahwa Tuhan adalah pihak yang proaktif. Inisiatif untuk menyelamatkan manusia datangnya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Manusia hanya memberikan respon. Ada 3 ayat yang harus kita baca. Apa yang diajarkan oleh ayat ini sehubungan dengan kematian Yesus? Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Biasanya kalau tiba ke Yohanes 3 kita baca ayat berapa? 16. Oh, 3 16. Lalu yang lainnya kita tinggalkan. Itu kebiasaan orang Advent. Kalau kita disuruh menghafal Keluaran pasal 20, kita mulai dari ayat berapa? 8. Kita mulai ayat 3. Oh, Ayat 1 dan 2 sangat krusial, sangat penting. Coba buka Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa yang diajarkan oleh ayat ini tentang kematian Yesus? Sesudah Musa menaikkan ular tembaga, apa perintahnya? Pandanglah, maka engkau akan hidup. Ya, walaupun sudah dipagut ular, Dibalang kalau kamu melihat kepada Yesus, kamu akan selamat. Pelajarannya apa? What do each of these texts teach us about the death of Jesus? Walaupun dalam dunia yang penuh dosa dan tidak berpengharapan, tetapi jika kita percaya kematian Yesus di jauh juta, maka kita akan selamat. Kita akan selamat. Apa yang lebih sederhana daripada look and live? Kita dianjurkan hanya apa? Percaya. Nah, Melihat. lihat. Semua orang bisa, orang kaya, orang miskin, kecuali orang yang buta tentunya. Tapi dengan iman dia bisa melihat. Jadi pelajarannya ialah Tuhan membuat jalan keselamatan itu sangat mudah. Look and live. Tidak dikatakan bawa uang dan beli. Tidak dikatakan harus begini begitu.
Look and live. Apa yang lebih sederhana daripada hal ini? Tapi itulah yang Tuhan lakukan dengan tujuan supaya akhirnya berapa orang selamat? Semua orang. Semua. Jadi Tuhan menjadikan jalan keselamatan itu sesederhana mungkin. Tapi karena terlalu sederhana, banyak orang katakan it is just too good To be true. to be true. Lalu mereka menolak untuk mempercayainya. Kalau sudah baca Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. What lesson about the death of Jesus? Yesaya 53 ayat Ayat 4 sampai 6. Boleh dibaca dulu. Penderitaan Yesus. Yesaya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini saya kasih kalimat, sudah tinggal isi blanknya. The death of Christ on the cross is blank. Berdasarkan ayat tadi Yesaya 53 ayat 4 sampai 6, isi blank itu hanya dengan satu kata. Forgive. Apa tadi? Yesaya. Blank itu. Coba baca sekali lagi lalu renungkan. Yang pertama jawabnya simple, Yohanes 3 ayat 14. Begitu simple, semua orang bisa melakukan. Look and live. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oke, jadi satu kata itu bunyinya apa? The death of Christ on the cross was blank. Yang pertama was simple. Yang kedua was blank. Saudara harus sudah tahu. Oke, sambil memikirkan itu, 2 Korintus 5 ayat 21. Ini ayat yang Value. sering dibaca. Pendeta Nati, tolong baca. Dalam ayat. Dia yang tidak mengenal dosa kepada dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Berapa? 2 Korintus 24. Ya, Pertanyaannya kan, apa pelajaran yang kita dapat dari kematian Yesus dari ayat-ayat ini? Ayat pertama, sederhana, sehingga semua orang bisa untuk diselamatkan. Yang kedua, kematian Yesus itu sifatnya mulai dengan S, Substitution. substitutionary. Artinya kematian Yesus itu menggantikan kematian kita. Yesus mati karena mengambil alih
kematian yang harusnya jadi bagian kita. Kalau 2 Korintus 5 ayat 21, Kristus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Substitut. overlapping dengan yang kedua, substitutionary. Baik, yang terakhir untuk ini malam, hari Kamis. Di hari Kamis disebutkan tentang metafor daripada Musician. misi. Oh, itu ada di pelajaran Rabu yang paling terakhir itu, pendeta. Ya, Oleh karena Allah, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itulah yang harus terjadi agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Dia. Gagasan ini disebut pertukaran agung. ya, the great exchange. Yesus menanggung dosa dan penderitaan kita sebagai seorang berdosa, supaya kita walaupun berdosa dapat diperhitungkan benar di hadapan Allah sebagai Yesus sendiri. Thank you. Great exchange. Simple, substitutionary, great exchange. Exchange. Apa metafor missionary yang diberikan dalam Alkitab tentang missionary nature of the church? Garam dan terang. Garam dan terang. Apa beda dan persamaan antara metafor yang dua ini? Garam itu bekerja di dalam, sedangkan terang itu sebaliknya menerangi. Jadi yang dua ini tidak kontradiktori, tapi apa? Komplementer. Komplementari. Secara umum, strategi Tuhan untuk menyelamatkan manusia di Perjanjian Lama, strateginya adalah Jadi terang. arise and Bersinar. shine, bangkit dan Bersinar. bersinar. Itu metafornya, metafor Light. kita diajak untuk bangkit dan bersinar. Menurut penyelidikan, salah satu keistimewaan terang adalah it has power to attract. Pernah kami bikin ceramah di Sumatera Selatan. Kalau sudah pergi ke pantai malam-malam, di mana-mana di tengah laut ada apa? Ada tempat yang terang. Saya tanya sama seorang pengejar, itu apa tuh? Pak Sumana mau lihat itu tempat sebelum fajar menyingsing. Saya bilang boleh juga, bangunlah kami sekitar jam 3:30, naik perahu, kami datang ke sana, pergi ke sana. Itu dibuat saung istilahnya, tapi dibuat dengan fondasi yang kuat. Lalu ngobrol saya dengan nelayan, saya cuma mau nanya aja, ini
Saung dibangun untuk apa? Disinilah kami taruh lampu, karena ikan tertarik oleh apa? Terang. Oleh terang. Jadi di bawah daripada saung itu ada lampu Patromax. Memang terang sekali karena tempat itu gelap, Patromax jadi terang. Jadi waktu sekian lama berlalu, mereka angkat itu apa? Jalannya, dan penuh dengan apa? Ikan. Ikan. Karena ikan tertarik kepada terang. Kalau orang mau bunuh serangga di taman, apa yang sudah taruh? Minyak. Taruh lampu warna apa? Warna biru. Bukan. Apa? Warna ungu. Biru. Dan sudah akan dengar tas, 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 tas. Lalat. Karena serangga tertarik kepada. Jadi Sinar. metafor itu Cahaya. Yesaya 60 ayat 1 sehingga Ya, bangkit bersinarlah dan bersinarlah. Mengapa? Karena bumi ini sudah dipenuhi dengan kegelapan. Dan kalau kamu bersinar-sinar, maka bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang kepadamu. Jadi itu dalam ilmu alam istilahnya apa? Centrifugal. Kalau tertarik ke dalam istilahnya apa? Centrifugal. Sentripetal. Kalau tertarik sentripetal. Kalau yang satunya Centrifugal. sentrifugal. Sentri itu center, fugal itu bahasa Latin fugere. Dari situlah datang kata fugitif, melarikan diri. Jadi kalau sentripetal mendekati titik pusat, kalau sentrifugal berlari dari pusat. Jadi garam itu tidak akan ada gunanya kalau tetap di botol. Harus dicampur dengan adonan. Ini secara umum ya, ada exception. Perjanjian lama metodenya adalah apa? Kam. Kalau kamu bersinar, raja-raja di dunia akan datang kepadamu. Kalau perjanjian baru punya metode Pergi. go. Jadi dua-duanya complementary to each other. Salt and light. Cuma seringkali terjadi garam itu kehilangan apa? asinnya. Asinnya. Kalau garam kehilangan asinnya, Diinjak-injak. apa yang dibuat? Dibuang. Dibuang menjadi tempat untuk orang berjalan, diinjak-injak. Sebaliknya terang juga bisa diapain? Kalau garam kehilangan manisnya, kalau terang bisa ditutup oleh apa? Gantam. Sehingga akhirnya mati api itu. Come and go. Dalam perjanjian baru contohnya Nikodemus tertarik kepada Yesus, dia datang di waktu malam
Kalau perempuan Samaria, Yesus yang pergi bertemu dia di Sumur Yakub. Jadi dua-duanya adalah cara yang datang dari Tuhan, complementary to each other. Like in closing, ini ada di summary-nya, so tinggal baca ya, please. God's nature draw him to seek us, to reveal himself to us, and to draw us into a relationship with him. Down through the ages, he has invited man and woman to become his agent in this grand mission drama. How will we respond to his invitation today? Jadi dari sejak dulu Tuhan mengajak kita untuk menjadi agent keselamatan. Pertanyaannya, bagaimana respon kita kepada undangan itu sekarang ini? Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi agent of salvation. Dengan pengertian kita lebih dahulu diselamatkan. Yang kedua, the three philosophical question. Question of origin, question of purpose, question of destiny. Hanya orang yang percaya kepada Alkitab bisa menjawab sepenuhnya kepada ketiga philosophical fundamental question ini. Kalau orang tidak percaya Alkitab, mereka akan mendapat kesulitan menjawabnya. Konklusi yang ketiga, The Church of Christ on earth was organized for missionary purposes. Jangan lupa saudara, waktu gereja Advent bangkit tidak terus organize, bangkit sebagai a movement, dan ciri daripada movement adalah dinamis. Yang jadi obsesi mereka adalah apa? Penarikan jiwa. Makanya gereja Advent tumbuh dengan pesatnya. Tapi dengan berlalunya waktu, movement itu diorganize. Akhirnya sibuk mengurus apa? Organisasi. Ini yang disebut institutionalism. Dana dipakai untuk memutar roda organisasi sehingga tersisa sedikit untuk evangelisme. Perhatian kita, komite kita membahas problem. Lihat saja di agenda-agenda majelis sidang sekarang ini. Dari ujung ke ujung penuh dengan apa? Problem. Jadi kita problem oriented. Sedangkan gereja para rasul power oriented. Bayangkan, maka setiap hari bertambah sekian banyak. Sesudah itu sekian banyak. Jadi pertambahan mereka bukan on yearly basis tapi on daily basis. Kita karena banyak problem jadi side track. Nah, kita diingatkan melalui pelajaran sekolah Sabat ini bahwa gereja kita eksis untuk missionary purposes. Saya tidak bosan-bosan mengutip statement Ellen White di dalam buku Council on Sabbath School Road. Sekolah Sabat, Departemen Sekolah Sabat, walaupun acaranya dibuat menarik, alat peraganya lengkap, organisasinya rapi, tapi kalau tidak menarik jiwa, it is a
failure. failure. Itu strong word. Strong word. Dan ini berlaku bukan hanya untuk departemen sekolah sahabat, tapi departemen yang lain. Council on Sabbath School. Baik, kecuali ada pertanyaan, selesailah pelajaran untuk ini malam dan selamat mengajar di sidang masing-masing.